Ada tiga hal yang mendasar mengapa Tuhan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke, so teman-teman nonton video ini sampai selesai agar apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi Anda dimanapun Anda berada. So ikutin intro berikut ini. Jumpa lagi bersama saya channel Agustinus M. Di channel ini saya akan memberi informasi atau tip-tip atau motivasi kehidupan, dan di sini juga di channel ini saya akan mengungkap rahasia kehidupan. Rahasia besarnya adalah pikiran dan hukum alam ini. Jadi hukum alam ini akan berkoneksi dengan pikiran kita. Jadi hukum alam mengatakan segala sesuatu yang Anda pancarkan lewat pikiran, perasaan, tutur kata kita itu akan datangkan kembali dalam kehidupan kita. Oke, so teman-teman, berapa lama lagi saya akan membawa topik kali ini. Topik ini saya akan melanjutkan dari topik sebelumnya, yaitu hukum part 2. Jadi saya udah buat video sebelumnya, yaitu hukum part 1. Sebelum ke topik, saya akan menjelaskan atau mereview sedikit tentang topik yang pertama itu, agar apa yang saya sampaikan ada berkaitan dengan topik-topik sebelumnya. Di topik part 1 mengatakan 3 kata yang harus hilang dari benak atau ungkapan atau kata-kata kita dari kehidupan, dan dari kata-kata yang kita ucapkan. Mengapa 3 kata itu harus hilang dari benak pikiran kita? Karena 3 kata-kata itu akan selalu melekat dalam kehidupan kita, dalam perkataan atau dalam ucapan kita, untuk mengatakan apa yang kita inginkan, untuk mengatakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Jadi kata-kata itu adalah kata tidak, jangan, dan dilarang. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya yang tidak kita ucapkan dalam perkataan, dalam ungkapan atau perkataan kita setiap hari. Untuk lebih jelasnya tonton video itu. Dan topik kali ini saya akan membahas hukum part 2, hukum Tuhan part 2, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya akan menjelaskan mengapa ini adalah pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kabar gembiranya atau karya keselamatannya di pertama kali ditampilkan di Galilea. Dia selalu mengatakan sebelum dia melakukan pelayanan, dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini punya alasan tersendiri kenapa Tuhan mengatakan seperti itu kepada kita. Dan sebelum saya akan memberi beberapa alasan, saya akan menjelaskan apa maksudnya bertobat. Bertobat menurut pikiran saya adalah mengubah cara hidup kita, mengubah cara berpikir kita tentang hal-hal atau cara-cara memandang kehidupan ini. Dan kata pertobatan kedua menurut saya adalah mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Mungkin kita sebelumnya, misalnya contoh, kita dulu hidupnya penuh kemabukan, penuh hidup dalam dosa, dan kemudian kita dulu marah, benci sama orang gitu kan. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenang atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana itu ya?
Maka yang dibutuhkan di sini adalah bertobat dan beralih ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata bertobat di sini adalah kita, yang ketiga adalah kita berpikir negatif tentang orang. Maka yang dibutuhkan adalah kita beralih ke pikiran positif, karena berpikir positif itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa harus dibutuhkan pertobatan atau beralih dari hidup yang lama? Kalau kita nggak bertobat, maka hidup itu terus menerus selalu hidup jatuh dalam dosa. Itu yang dimaksudkan seruan Tuhan ini mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang membuat orang yang selalu jatuh dalam dosa adalah iblis selalu merusaki pikiran kita. Iblis tahu, salah satu kelemahan kita adalah di dalam pikiran kita. Dia selalu merayu pikiran-pikiran itu, atau istilah dengan pikiran negatif, selalu memikirkan hal-hal yang jelek dalam kehidupan ini. Itu yang dimaksudkan supaya berpikir di dalam hidup ini selalu kita berpikir positif tentang siapapun, tentang keadaan, tentang kehidupan ini, tentang hubungan sesama. Itu yang dimaksudkan dengan ini. Saya akan menjawab topik yang mengatakan mengapa, atau ada beberapa alasan yang mendasar mengapa Tuhan mengatakan seperti itu. Alasan yang pertama menurut saya adalah Tuhan mengetahui pikiran kita, Tuhan mengetahui kehidupan kita saat ini. Kenapa harus itu mengatakan bahwa kita harus bertobat? Kalau kita tidak bertobat, hidup itu terus selalu hidup dalam kehancuran. Alasan yang kedua dalam mengapa Tuhan mengatakan harus bertobat, Allah sebenarnya mengasihi kita, Allah mencintai kita, karena kita menurut di mata Dia, kita adalah berharga di matanya. Karena Dia ingin yang Dia ciptakan itu adalah hidup penuh kebahagiaan, hidup dengan kegembiraan, sukacita. Dan Allah ingin kita itu tidak ingin dalam penderitaan. Itu makanya salah satu bukti nyata dalam Allah mengasihi kita adalah Allah mengutusi anaknya yang tunggal, yaitu di firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia akan mengutus putranya supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Yang dimaksudkan dengan dan percaya kepada Injil adalah itu percaya perkataan-perkataan Tuhan itu, atau suara-suara kebenaran yang ada di dalam kitab suci atau dalam firman Tuhan. Alasan yang ketiga alasan pertama adalah Allah mengetahui kehidupan kita hidup jatuh dalam dosa. Kemudian alasan kedua adalah Allah mengasihi dan mencintai kita sebenarnya. Dan alasan yang ketiga adalah Allah ingin berbalik kepada jalan yang benar, yaitu Allah ingin berkomunikasi dengannya setiap hari, gitu kan. Allah ingin mengetahui keluhan, misalnya Allah ingin berkomunikasi dengannya, berdoa dengannya, supaya apapun yang kita minta, Tuhan pasti memberikan atau memberkati kehidupan kita. Alasan yang keempat adalah mengapa Tuhan mengatakan bertobatlah dan percaya kepada. Allah ingin agar hidup kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya percaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, Tuhan pasti memberkati.
Ah, saya akan mengakhiri video kali ini. Saya akan memberi sharing pengalaman kehidupan saya tentang video ini atau topiknya bertobatlah dan percaya kepada Injil. Di kehidupan masa lalu saya hidup selalu jatuh dalam dosa. Saya selalu hidup dalam kemabukan. Hidup saya hancur, tidak bahagia, tidak sukacita. Yang membuat kembali dalam jalan hidup adalah kata firman ini atau firman Tuhan ini. Saya mulai bertobat, saya mulai hidup yang baru. Dari hidup saya dulu yang mabuk, sekarang saya hidup di dalam kebenaran. Maka hidup pun saya mulai berubah, sukacita, damai yang diberikan Tuhan. Oke, sobat teman-teman, silakan. Mungkin saat ini teman-teman kehidupan yang saya jalan seperti ini. Mungkin dulu kita yang marah, bertobatlah, janganlah marah. Karena ketika kita marah, maka marah itu selalu datang dalam hidup kita. Nah, untuk lebih jelas tonton video-video saya sebelumnya tentang rahasia-rahasia kehidupan dan pikiran kita. Dan di video ini, di channel saya ini pun saya akan memberi renungan melalui firman Tuhan dan motivasi kehidupan kita. Oke, so teman-teman, sekian video kali ini. Agar saya ingin mengatakan kepada Anda, berikanlah pertanyaan di kolom komentar itu. Apa atau mungkin ada beberapa hal yang belum sahabat-sahabat channel saya yang belum melakukan yang tadi saya jelaskan di sini. Silakan tulis di kolom komentar supaya kan saya menjawabkan pertanyaan-pertanyaan lewat video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Jangan lupa tekan komen, like, subscribe, dan share, bagikan kepada sahabat tetangga dimanapun Anda berada. Salam bahagia, salam sukses, Tuhan memberkati.